Ya, selamat pagi semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, ya. Jadi kalau pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang struktur atom dan sudah penilaian, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya yang masih berkaitan dengan struktur atom. Jadi masih berkaitan dengan struktur atom. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa. Bapak minta Richard 10 IPA 2 untuk berdoa. Silakan Richard. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Richard sudah pimpin dalam doa. Jadi sebelum Bapak menjelaskan, ada mungkin yang sudah membaca tentang sistem periodik unsur. Ya, ada yang sudah membaca, ada yang sudah mungkin memahami, atau ada yang sudah mencoba mengerjakan soal-soalnya. Ya, Bapak yakin ada di antara kalian yang mempunyai keinginan kuat untuk belajar kimia. Jadi mungkin ada yang bisa di-sharingkan dulu, ada yang mau sharing dulu, atau ada yang mau menyampaikan secara singkat saja tentang sistem periodik unsur. Ya, boleh, silakan. Ada yang mau mempresentasikan dulu atau menyampaikan dulu kepada kita sebelum nanti akan Bapak jelaskan tentang sistem periodik unsur, ya. Jadi ini masih kelanjutan dari struktur atom. Ada yang mungkin sudah membaca dan mau menjelaskan, boleh, silakan. Ya. Oke, silakan. Ada? Ada? Tidak ada yang mau menjelaskan? Oke. Tidak ada ya? Ayo mewakili. IPA 1 satu orang, IPA 2 satu orang, boleh mewakili saja tentang sistem periodik unsur. Atau kaitannya sistem periodik unsur dengan struktur atom, boleh. Boleh juga. Kalian jelaskan secara singkat saja, nggak usah panjang lebar. Sekitar 1 sampai 2 menit saja cukup. Ya. Ada yang mau menjelaskan? Ada? Halo? 72 orang sudah masuk semua? Ya. Ada yang mau menjelaskan? Singkat saja, secara singkat. Tidak usah panjang lebar. Secara singkat, kamu jelaskan, ya, atau kamu presentasikan tentang sistem periodik unsur itu seperti apa. Silakan. Ya. Ada? Sebelum Bapak tunjuk. Kalau Bapak tunjuk, Bapak yakin siap semua ya? Oke. Bapak minta, kalau tidak ada yang mau, Bapak minta Hizkia. Mana Hizkia? Halo Hizkia. Halo Hizkia. Pak. Ya, silakan. Kamu sampaikan sesuatu tentang sistem periodik unsur. Mungkin kamu sudah baca atau sudah pelajari, ya. Bisa di-sharekan ke teman-teman mengenai sistem periodik unsur ini. Ya, silakan. Singkat saja, nggak usah panjang lebar. Ayo. Jadi menurut buku, upaya pertama dalam pengklasifikasian unsur berdasarkan sifat yang lebih rinci adalah dengan menggunakan triade Dobereiner. Unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifatnya dan diurutkan massa atomnya sehingga setiap kelompok terdiri atas 3 unsur.
Massa unsur yang atomnya berada di tengah merupakan massa rata-rata unsur yang berada di tepi. Pola ini dikemukakan oleh John Wolfgang Dobereiner pada tahun 1829. Kelemahan triade Dobereiner adalah sifat unsur yang dipelajari hanya dititikberatkan pada hubungan masing-masing unsur dalam triade dan tidak berhasil menjelaskan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Pada tahun 1865, John Newlands menyusun daftar unsur yang lebih banyak melibatkan unsur-unsur yang sudah dikenal berdasarkan kenaikan massa atom. Kelemahan hukum oktav Newlands adalah hukum ini hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan karena jika dilanjutkan, kemiripan sifat terlalu dipaksakan. Pak, baca semua ya, Pak. Saya rata-rata baca dari buku semua, Pak. Oke, nggak usah semua, cukup ya. Jadi itu mengawali saja. Ada tadi tentang triad Dobereiner dengan hukum oktav ya. Jadi mengawali saja nggak apa-apa. Ya, makasih sudah dibacakan. Kita lihat beberapa slide yang akan Bapak tampilkan. Ya. Ini ada yang keluar ini, 2 orang. Siapa yang keluar? Jadi Bapak bisa melihat secara langsung. Oke, sudah kelihatan tampilan Bapak yang Bapak share? Sudah, Pak. Kelihatan? Sudah ya? Oke, kita melihat sekarang. Sudah jelas ya, sudah kelihatan. Oke, tunggu sebentar. Nah, itu urutan dari perkembangan sistem periodik ya. Jadi mulai dari awal perkembangannya sampai pada saat ini. Jadi ilmuwan itu berusaha mengelompokkan unsur-unsur itu ya sehingga mudah dipelajari ya. Mudah dipelajari. Ketika mudah dipelajari, sifat-sifatnya pun bisa diketahui dengan baik. Jadi kenapa dikelompokkan itu? Supaya lebih mudah dipelajari. Mungkin kalian pernah jalan-jalan atau pernah belanja di supermarket ya. Kalau kalian lihat di supermarket itu kan sangat rapi susunannya ya. Sangat rapi, sangat teratur. Konsumen atau pembeli itu dengan mudah ya memilih barang-barang yang ingin dibeli ya karena disusun secara teratur ya, bagian makanan, bagian buah-buahan, bagian alat bangunan di alat bangunan. Jadi sangat mudah sekali. Nah, sama halnya dengan unsur ya. Jadi ilmuwan itu menyusun unsur untuk memudahkan kita mempelajarinya. Jadi untuk memudahkan melihat kemiripan satu unsur dengan unsur yang lain. Jadi kita lihat yang pertama, sebelum triad ini, ya, sebelum triad Dobereiner itu, ilmuwan atau katakanlah para pendahulunya itu sudah mengelompokkan unsur berdasarkan sifat logam dan non logam, ya, berdasarkan sifat logam dan non logam. Bapak yakin kalian masih ingat pelajaran kelas 7 ya tentang klasifikasi materi. Di situ ada dikelompokkan logam dan non logam. Ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita juga sangat berkaitan atau sangat selalu bersinggungan dengan logam dan non logam. Ya, Bapak yakin itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu pasti berkaitan dengan logam dan non logam. Kita lihat yang pertama, ya, logam dan non logam. Jadi menurut ini Antonio Lavoisier ini, ya, unsur terbagi menjadi 2 golongan. Jadi menurut
Lavoisier itu ada logam, jadi ada logam dan non logam. Jadi dibedakan ada logam dan non logam. Jadi untuk yang logam itu ada besi, Fe, perak, Ag, tembaga, Cu, kobal, ya, Co, platina, Pt, dan non logam ada karbon dan fosfor. Dan masih banyak lagi unsur logam dan non logam. Untuk unsur logam dan non logam ini, Bapak minta kalian sudah harus benar-benar paham, ya, mana yang logam, mana yang non logam, ya. Dan Bapak yakin juga kalian sudah mengetahui mana yang logam dan mana yang non logam. Kalau ada yang masih bingung mana logam dan non logam, nanti dibaca lagi mana yang termasuk logam, mana yang termasuk non logam. Nanti akan ditampilkan tabel sistem periodik unsur yang terbaru. Di situ juga jelas diberi warna biasanya ada yang logam dan non logam, bahkan ada yang semi logam. Nah, ini untuk yang pertama, ya, perkembangan yang pertama. Selanjutnya yang berikutnya ada triad, ya, de Brenner. Ini apa landasan triad ini, ya? Berdasarkan massa atom relatif. Jadi landasannya massa atom relatif. Ya, landasannya massa atom relatif. Unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam 3 unsur, ya. Jadi kelompok 3 unsur utama maksudnya. Di mana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur tepi. Nah, ini. Jadi landasannya ini, misalnya di sini, ya, kalsium, strontium, dan barium, ya. Jadi AR-nya itu 40 kalsium, barium itu 137. Jadi untuk strontium ini AR-nya atau massa atom relatifnya itu 88. Jadi didapat dari mana? 40 ditambah 137 per 2, dapatlah 88,5. Nah, itu menurut triad, ya, de Brenner. Jadi dikelompokkan ke dalam 3 unsur, ya, di mana unsur yang di tengahnya merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi. Nah, ini salah satu contoh. Nanti kalau kamu lihat, kamu cari lebih lengkap, ada beberapa unsur lain yang dikelompokkan seperti ini, ya. Kalau ini masuk ke kelompok triad yang triad kedua, ya. Kalau yang triad 1 itu Li, ya, yang pertama Li, Na, K. Kalau yang ketiga itu SETE. Kalau yang keempat Cl, Bri. Kalau yang kelima itu Mn, Crfe. Ya, nanti kalian bisa cari, ya, dari berbagai sumber tentang lengkapnya dari hukum atau triad de Brenner ini. Jadi boleh silakan dicari lebih lengkapnya. Ini salah satu contoh saja. Ya, ini triade yang kedua. Nah, ini kamu boleh lengkapi nanti, ya. Nah, ini untuk yang pertama. Yang selanjutnya berdasarkan teori Octave-Mullen, ya. Apa dasarnya? Ini berdasarkan kenaikan massa atom. Jadi berdasarkan kenaikan massa atom. Jadi maka sifat-sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Jadi ini sudah mendasari, ya, sudah mendasari untuk tabel sistem periodik modern sekarang ini. Jadi berdasarkan teori Octave. Jadi berdasarkan teori Octave ini, ya, dia berdasarkan kenaikan massa atom. Misalnya di sini, ya, H1, Li2, Be3, B4, C5, N6, O7, dan seterusnya. Nah, dasarnya ini, ya, ingat dasarnya kenaikan massa atom. Ya. Jadi untuk Octave-Mullen, ya, kita lihat lagi, ya. Kita lihat. Jadi yang mirip, ya, sifatnya
itu Li mirip dengan Na, mirip dengan K, mirip dengan Cu, mirip dengan Rb. Jadi satu periode ini, ya kemarin kita sudah singgung mungkin satu periode ini Li, K ini mirip ya. Ini mempunyai sifat-sifat yang mirip, yang horizontal ini mirip ya. Itu untuk teori oktav. Sekarang kita lihat untuk teori Mendeley ya. Apa dasarnya? Jadi dia menyusun unsur-unsur itu disusun 12 baris mendatar ya. 12 baris mendatar itu disebutnya periode ya. Selanjutnya berdasarkan kenaikan massa atom ya, berdasarkan kenaikan massa atom. Ada 8 kolom tegak ya. Golongan ini golongan namanya berdasarkan kemiripan sifat. Nah, itu untuk teori Mendeley. Nah, dia menyiapkan tempat kosong ya. Jadi dia menyiapkan tempat kosong dengan keyakinan masih banyak unsur yang belum ditemukan. Jadi dia yakin benar kalau ruang kosong itu atau tempat kosong itu adalah unsur-unsur yang belum ditemukan ya. Dan ini terbukti keyakinan dia ini ada unsur-unsur yang baru ditemukan dan itu pas dengan yang dikosongkan oleh Mendeley ini. Jadi ini mendasari nanti untuk tabel periodik yang modern ya. Jadi teori Mendeley ini ya. Nah, kita lihat selanjutnya untuk teori ini kita lihat unsur-unsurnya. Nah, ini ya. Jadi dia sudah mendekati tabel periodik yang modern sekarang ini. Nah, ini ya. Bisa kalian lihat untuk sistem periodik Mendeley. Jadi golongan ini grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 sampai dengan grup 8 ya. Ada yang kosong-kosong ini ya, ada yang di strip-strip ya, ini ya. Nah, ini menurut dia ada unsurnya tetapi dia belum bisa menemukan. Jadi makanya dia kosongin. Nah, kosongin supaya nanti ketika ditemukan tinggal dimasukkan di sini ya. Jadi keyakinan dia ini sangat beralasan dan terbukti di tabel periodik yang modern. Kita lihat yang modern. Nah, ini ya. Ini yang modern. Ada nih. Yang 44 ada. Tadi kalau yang oktav Newland tadi yang 44-nya kosong ya. Nah, ini. Ini kosong ya. Ini 44-nya kosong. Kalau yang modern kan ada 44 yang mana tuh? Nah, ini 44 ada RU ya. Jadi dia sudah meyakini ya bahwa yang kosong-kosong ini akan ada unsur yang baru yang belum ditemukan. Nah, itu terbukti ya. Oke, kita lihat lagi sekarang sistem periodik modern ya. Ini menurut HGJ Moseley membuat sistem periodik modern untuk menyempurnakan ya klarifikasi unsur Mendeley. Nah, jadi menyempurnakan dari Mendeley. Nah, unsur-unsur dalam satu periode itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom ya, kenaikan nomor atom, dan unsur dalam satu golongan disusun berdasarkan kemiripan dalam sifat fisika dan kimia ya. Jadi dalam sifat fisika dan kimia. Ini dasar dari sistem periodik modern. Oke, kita lihat sekarang tabel periodik modern. Nah, kalau kita lihat tabel periodik modern itu sudah sangat lengkap sekali ya. Nah, yang terbaru kalian nanti coba cari ya. Kalian coba cari itu sudah berapa unsur yang ditemukan. Kalau ini 118 ya. Semua, Pak. Ya. Kalau yang paling baru sudah penuh semua, Pak, tabelnya, Pak. Sudah penuh semua. Berapa yang terbaru?
jumlahnya, Kevin? Sudah penuh semua yang di dalam, kalau kabel periodik modern kan masih ada yang UUT, UP, UF, UU itu udah ada lagi, sudah penuh semua. Oke. Ya. Nah, mungkin ketika nanti kalian jadi peneliti, ya, jadi peneliti, kalian menemukan unsur lagi, ya, menemukan unsur lagi, dan nomor unsurnya itu misalnya 119 atau 123 dan seterusnya. Jadi tidak menutup kemungkinan itu ditemukan unsur-unsur yang lain. Karena kan dunia ini atau bumi kita itu sangat luas. Jadi tidak terjangkau dengan tidak terjangkau seluruhnya dengan penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Jadi tidak menutup kemungkinan ada unsur-unsur yang belum ditemukan, ya, yang belum ditemukan oleh para ahli. Jadi ketika nanti kalian menjadi ahli kimia, ya, mungkin ada yang bercita-cita jadi ahli kimia, kalian bisa menemukannya, ya. Jadi kalau kalian menemukan nanti, karena kalian yang menemukan, itu bisa nanti dinamai oleh nama kalian. Misalnya yang menemukan Kevin, namanya Kevin. Nah, jadi unsur Kevin bisa saja seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ada unsur-unsur lain yang ditemukan. Jadi ini sebenarnya untuk motivasi kalian juga untuk menemukan hal-hal baru, ya, yang belum ditemukan oleh para ahli atau penemu terdahulu. Nah, ini tabel periodik modern, ya. Kita lihat lagi. Ini golongan, ya. Ini dari atas ke bawah itu namanya golongan. Ini golongan 1, golongan 2, golongan 3A nih, 3B. Ini golongan A. Yang ini golongan A. Ya, yang 1 ya, 1 2 itu golongan A. 3, 14, 15, 16, 17 masih golongan A. Nah, ini golongan yang 3 kolom ketiga sampai 12 itu golongan B, ya. Nah, ini golongan transisi namanya, ya. Nah, dari warna-warna ini kita bisa membedakan, ya. Kalau yang warna merah apa, warna biru apa, warna hijau, warna apa, kuning apa, itu kita bisa membedakan. Ya, biasanya ada di sini. Ada yang logam, ada yang non logam, ada yang semi logam, itu sudah jelas, ya. Kita lihat lagi. Nah, penentuan periode dan golongan, ya. Jadi penentuan periode dan golongan ini masih berkaitan dengan struktur atom, ya, terutama dengan konfigurasi elektron valensi, ya. Kita kemarin sudah mencoba menyelesaikan beberapa konfigurasi elektron, dan di penilaian juga sudah Bapak minta kalian menyelesaikan konfigurasi elektron. Ini tujuannya supaya kalian lebih paham untuk menentukan periode dan golongan, ya. Bagaimana menentukan periode dan golongan? Ini kita lihat contohnya. Ini konfigurasi elektronnya. Kalau NS1, ya, itu NS1, misalnya 1S1 itu berarti dia berada di golongan utama 1A. Ya, golongan utama 1A. Periodenya itu N. N itu berapa di sini? Kalau N di sini 1, berarti di sini 1 periodenya. Ya, misalnya NS2, 1S2 misalnya. Berarti ini golongan 2A, periodenya periode 1. Ini, ya. Nah, ini. Jadi untuk yang elektron valensi itu menentukan golongan. Ingat, ya, untuk elektron valensi menentukan golongan utama, ya. Untuk kulit, ini kulit, ya, itu menentukan periodenya, ya. Itu yang perlu dipahami. Jadi untuk elektron valensi itu menentukan golongan, untuk yang kulit itu menentukan periodenya. Nanti kita lihat contohnya, beberapa contoh.
bagaimana menentukan periode dan golongan. Jadi periode itu dilambangkan dengan nomor kulit terluar. Golongan itu jumlah elektron valensi. Sampai sini dulu. Ada yang mau didiskusikan boleh? Yang mau didiskusikan, Pak masih bingung di sini, boleh nggak apa-apa? Ya, jangan nanti terlalu jauh kita lewat, tetapi kalian belum paham yang ini. Boleh. Kalau mau ditanyakan boleh. Yuk, silakan. Boleh? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh dibuat di buku latihannya. Kita coba yang sederhana dulu. Ya, coba kamu buat konfigurasi N7. N7 tanpa melihat dulu tabel sistem periodik. Tanpa melihat tabel sistem periodik, kamu tentukan golongan dan periodenya dengan menggunakan konfigurasi elektron. Jadi nggak usah lihat dulu tabel sistem periodik, kamu coba dulu ya dengan membuat konfigurasi elektron. Nanti kamu bisa menentukan golongan utamanya dan periodenya. Ini golongan A dulu ya. Golongan utama itu golongan A. Jadi kalau di tabel sistem periodik itu ada 1A, 2A, 3A, 4A sampai dengan 8A ya. Untuk golongan yang B nanti beda lagi ya. Penentuannya beda lagi. Tahu, Cok. Ya. Boleh silakan kalau ada yang mau disampaikan. Boleh, kalau ada yang mau disampaikan boleh silakan. Boleh, kalau ada yang mau disampaikan silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Sudah dapat golongan apa yang Bapak minta tadi? Golongan 5 enggak, Pak? Golongan 5. Periodenya? 2. 2. Tadi kan nomor atomnya 7 ya. Nomor Iya, atom 7 berarti ini ya. Ini ya. Benar? Benar enggak? Coba kita cek. 5 atau 7 tadi? Yang Bapak minta? 7. 7. Berarti ini benar. Golongan 5. Golongan 5. Ya, elektron valensinya kan ini ya yang terakhir. Ini 5. Terus untuk periodenya? Periodenya berapa nih? 2 ya? 2. Nah, 2. Benar 2? Oke. Coba Valerina, benar. Golongan 5A, periodenya 2. Benar yang kamu cari, Valerina? Golongan berapa? Yang 7A itu enggak? Ya? Yang 7A. 7A. Oke, kita lihat ya satu persatu. Jadi ini pengecoh saja. Kalau kalian tidak meneliti, kalian akan terjebak di sini. Ya, akan terjebak kalau kalian tidak membuat konfigurasi elektronnya dengan lengkap. Kalian pasti akan terjebak di sini. Ya, ini sengaja Bapak buat seperti ini supaya kalian paham. Kita lihat konfigurasinya. Ditulis ya, kalau yang masih belum paham. 1S2, 2S2, 2P, 2P, 6. Kok 6? 2P, 2P, 3. 3. Ya. Berarti yang mana? Yang ini. Ya, benar ya? Yang ini ya. 5, golongan 5A, periode berapa? Periode 2. Nah, itu caranya. Jadi tulis lengkap dulu supaya kalian nggak bingung. Ini yang di sini itu yang terakhir konfigurasi elektron
valensi yang terakhir, ya. Jadi yang terakhir yang di sini. Oke, sekarang kita lihat lagi tanpa melihat tabel dulu ya, supaya kalian paham. Yang agak sulit sekarang. KR36. Coba KR36. KR36. Oke. KR36. KR36. Erika sudah dapat KR36 berapa? Golongan utamanya apa? Periodenya apa? Belum, Pak. Belum. Oke. Darren sudah dapat? Darren? Belum, Pak. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Mau coba boleh, silakan. Jelpin sudah dapat, Jelpin? Golongan 8A ada. Golongan 8? 8A. 8A. Periodenya? 4. Periode 4. Oke, kita lihat ya. Berarti dia di sini ya terakhirnya. Ini terakhirnya. Benar ya, ini terakhirnya. Berarti 4 terakhirnya ya. 4S2, 4P6. Benar, Jesselyn? Jesselyn IPA 2, benar? Atau masih bingung, Jesselyn? Masih bingung, Pak. Masih bingung. Oke, kita lihat. Kita tanya yang lain. Kalau masih bingung. Edberg, bisa Edberg? Belum. Kita tanya Yohanes Pelik. Halo, Yohanes Pelik. Bisa? Benar, golongan 8A? Masih agak bingung, Pak. Masih bingung? Oke. Nicholas Johan? Ya, Pak. Benar tadi, golongan 8A? Masih bingung juga, Pak. Masih bingung? Oke, nggak apa-apa. Kita? Iya, Pak. Benar? Benar ya? Iya, Pak. Oke. Kita lihat lagi, kita tanya yang lain lagi. Luis? IPA 1, Luis IPA 1. Benar IPA tadi yang disampaikan oleh teman kamu tadi? Golongan 8A. Halo Luis. Halo Luis. Kemana nih Luis? Oke, kita lanjut. Ke Jopan. Ya, Pak. Benar nggak golongan 8A Jopan? Benar, Pak. Periodenya Jopan? Periodenya 4. 4. Dari mana dapat 4? Itu kan 4S2 sama 4P6, Pak. N-nya kan 4. Kalau golongannya dari mana dapat? Dua yang itu, Pak. 4S2, 4S6. 2 tambah 6, 8, Pak. Oke, sip. Berarti sudah paham ya. Oke. Ada beberapa yang belum paham. Jadi Bapak kasih contoh lagi. Supaya kalian memang benar-benar paham. Ini harus benar-benar paham. Jadi ketika nanti kalian tidak punya tabel periodik, ya, kalian tahu nomor atomnya, ada data nomor atomnya, kalian bisa menentukan periode dan golongannya. Ya, yang agak sulit dikit, nomor atomnya itu 88. Ayo, nomor atomnya 88. Silakan. Nomor atomnya 88, buat dulu konfigurasinya, baru dari konfigurasi kamu menentukan golongan dan periodenya. Ya.
Ini ya. Katakanlah Bapak kasih X 88. Nah, ini. Coba Bapak minta siapa ya yang mau menuliskan di sini. Yang pakai laptop siapa yang pakai laptop? Ada yang pakai laptop? Atau yang pakai touchscreen lah, biar nanti kamu bisa nulis di sini. Ada nggak yang pakai touchscreen? Ada yang pakai touchscreen? Nah, ada yang pakai touchscreen boleh nulis di sini. Touchscreen maksudnya HP, Pak. HP ya touchscreen. Bisa ya? Coba kamu Brandon buat konfigurasi elektronik. Ini Bapak sudah izinkan untuk kamu nulis di sini. Bikin gimana, Pak? Di sini. Di sini. Nah, di sini. Aku yang tulis gitu ya? Ya, kamu yang tulis. Oh ya, Pak. Oke, silakan. Siapa, Pak? Ya, silakan. Langsung. Satu S2. Ada di sana, Pak? Ya? Ada nggak di sana? Nggak bisa ya? Hah? Udah. Belum masuk. Belum terlihat oleh Bapak. Atau gini aja. Kalau kesulitan nulis di sini, nanti kamu catat di buku latihannya, kamu tunjukkan aja ke kamera. Kalau kesulitan di sini. Oh. Boleh seperti itu. Atau kalau bisa langsung nulis di sini, boleh juga. Kalau kesulitan. Ya. Kalau kesulitan. Ayo. Sambil nunggu Brandon, mungkin yang lain sudah boleh disiapkan nanti ketika Bapak minta kalian tunjukkan. Alfred bisa? Alfred? Paham belum? Halo, Pak. Ya. Oke. Halo, paham, Pak. Ya. Sambil nunggu, kalian juga sudah harus bisa ya. Ada yang bisa bantu mungkin? Bantu Brandon? Kalista, bisa Kalista? Bantu? Pak. Ya, boleh. Bisa, silakan. Pak. Susah? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Ya, boleh itu sudah. Sudah bisa tadi, sudah kelihatan yang dicoret-coret. Silakan. Boleh. Yang mau bantu boleh, silakan. 1 S2, mulai dari 1 S2 sampai terakhir. Oke. Ya. 2 S2, ya itu Kalista yang buat ya. Oke. Ya, selanjutnya 2P. Nah, Pak, susah Pak nulisnya. saya Aku pakai nulisnya. HP. Nah, kamu tunjukin aja. Kalau enggak, tunjukin aja gambarnya kalau kesulitan. Yang penting bisa ya, buat konfigurasinya bisa ya. Nah, belum kelihatan. Oh, enggak kelihatan ya. Oke, enggak apa-apa. Yang penting, nah coba itu ditulis. Oke. Aku ngomong beda, Pak. Boleh ngomong saja boleh. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 4 P6, 5 S2, 4 D10, 5 P6, 6 S2, 4 F14, 5 D10, 6 P6, 7 S2. Oke. Golongannya 2A. Golongan 2A. Periodenya 7. Periode ke-7. Benar ke-7? Ya.
periode ke-7. Oke, jadi yang terakhir itu kan, sebentar Bapak share screen yang awal tadi. Stop. Nah ini. Ini ya. Jadi golongan 2A, golongannya 2A, periodenya 7. Ya. Oke, kita lihat. Ini ya. 2A periode 7. Berarti terakhirnya ini ya, konfigurasi elektron terakhirnya ini. Oke ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk penentuan periode dan golongan? Atau Pak, saya masih belum paham Pak? Boleh. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu daripada nanti kalian tersesat di kemudian hari. Ya. Oke, ada yang belum sama sekali? Pak, belum sama sekali Pak. Nggak apa-apa, jujur lebih baik daripada kamu bisa tetapi pada akhirnya kamu kesulitan. Sudah? Saya masih kurang mengerti, Pak. Masih ya? Masih perlu contoh lagi ya? Oke, kita lihat contoh berikutnya yang sekarang 17 ya, nomornya 17, nomor atomnya 17. Oke, sebentar Bapak share dulu. Bapak stop dulu. X17 ya, X17. Oke. Bapak hapus dulu. Jadi X17. Nah, ini ya. Oke. Jadi kita sama-sama saja ya, X17. Jadi X17 1S2 ya. Ingat ya aturannya, 2S2. Apalagi 2S2 terus 2P6. 2P6 3S2. 3S2. Apalagi 3P5. 3P5. Sorry, ini 3P5. Nah, itu dia. Oke, yang perlu kita perhatikan itu elektron valensinya. Atau kita juga bisa menggunakan KLM. N. Ya, tapi itu terbatas ya. Yang lebih valid itu menggunakan sistem konfigurasi yang ini. Ya. Kalau KLM juga bisa. Kita coba ya. KLM. Nah, berarti di sini 2. Di sini berapa? 8. 8. Di sini 7. 7 ya? Oke ya, benar 7. Oke. Nah, ya, sama sebenarnya. Dapatnya nanti sama. Di sini kulit ke 3 ya. N-nya sama dengan 3. Elektron valensinya atau ini 7. Sama kan ini 7. Ya, ini juga 7. 2 tambah 5. 2 tambah 5 7 ya, sama. Ini juga kulitnya ini sama. 3. Nah itu. Jadi golongannya 7A. Golongan 7A, periode 3. Oke. Ya. Jadi bisa menggunakan sistem KLM ya. Kalau untuk golongan yang A.
golongan A itu bisa menggunakan KLM. Tapi untuk golongan B-nya itu nanti ada pengecualian ya. Jadi ada beberapa pengecualian yang harus kalian pahami. Nah, ini yang untuk X17. X17 itu apa kalau di tabel spin periodik? Nomor atom 17 itu apa? Ini adalah Cl atau klorin. Nah, itu ya. Oke, kita lihat lagi satu contoh lagi. Kalau satu contoh ini terakhir ya. Kalau belum paham perlu dicatat atau enggak? Atau sudah paham? Ya, yang perlu catat boleh ya, yang sudah paham juga enggak masalah. Ya. Kalau mau catat dulu boleh, silakan. Bapak kasih waktu lah 1 menit untuk mencatat. Kan tidak terlalu sulit. Sudah ya? Kita satu lagi contohnya supaya lebih paham. Karena ini kalau nggak paham ini susah kalian menentukan periode dan golongan. Oke. Yang berikutnya kita lihat contohnya S. Oke. X ya sama dengan 34 ya. 34. Ini 34 ya, sorry. 34. Silakan X34 dibuat konfigurasi elektronnya ya, 1s2 berikutnya dengan KLM juga bisa ya. Ini dengan KLM ini dengan konfigurasi elektronnya. Oke. Iskia sudah dapat? Jawaban sudah dapat? Saya sudah, Pak. Sudah. Oke, kita lihat sama-sama ya. Bapak minta beberapa orang nanti yang siapa lagi? Agus sudah dapat, Agus? Agustinus? Sudah? Sudah. Bisa ya? Oke, coba. Coba, Gus. Bapak tuliskan di sini, Gus. 1. Oke. Wilson. Coba Wilson. Kamu sebutkan, Bapak tuliskan di sini, Wilson. Halo, Pak. Konfigurasinya. 1S2. 1S2. 2S2. 2S2 terus? 3. Yakin 3? 2, Pak. 2. 2 P. P. 6. P6 terus? 3. 3S. 3S2 terus? 3 P. P6 P6 terus 4S 3 4S 4S3.
2 ya. S kan nggak boleh 3, nggak boleh lebih dari 2. 4S2 terus 5. kok 5? Coba lihat 4. urutannya. Habis 4S2 3, Pak. 3. 3 D. D 10. D10. Terus yang terakhir 4. 4. P. Nah, Bapak tulis di bawah aja. 4 P 6. P berapa? 4 P4. Oke. 3, 4, P4. Sekarang kita buat yang KLM-nya. 2, 8. 8. 9. Berapa di sini? 9. Berapa? 18. Sama Di sini? 6. 6. Oke. Sama nggak kira-kira dengan yang ini? Sama nggak dengan yang ini? Ujung-ujungnya. Akhirnya sama nggak? Sama? Benar? Iya. Berapa? Elektron valensinya berapa? Elektron valensinya berapa? Berapa? 4 tambah 2. 4 tambah 2 berarti 6 ya. Oke, kulitnya berapa? Kulitnya. N-nya. N-nya 4. 4. Oke. N-nya 4. Berarti golongan Ke 6. 6B. 6B. Ini masih A. 6A, Pak. 6. 6A. 6A. Periodenya? 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 4, Pak. 4. Oke. Ini golongan ya. Ini golongan. Ini periode. Sorry. Oke lah. Ya, periode. Oke. Bisa ya? Bisa ya? Sudah banyak contoh? Bapak yakin sudah bisa? Kalau belum bisa ya nanti latihan lagi di rumah. Oke. Kita lanjut? Bisa kita lanjut? Bisa? Bentar, Pak. Periodenya dapat dari mana? Oh, Yang 4. periodenya itu dapat dari kulit. Nih, kulit. Berapa kulitnya? Di sini kan 1, 2, 3, 4. Berarti kulitnya 4 ya. Di sini kan juga 4 nih. Ini 4. Ini dengan ini kan 4 nih. Ini kan periodenya. Ini periodenya. Nah, ini periodenya. Nah, itu ya. Oke? Bisa dipahami? Nanti kalau Bapak kasih soal seperti ini bisa ya? Oke, bisa ya? Oke. Kalau atau ada pertanyaan lagi lah, nggak apa-apa. Ini karena ini yang paling sulit di bab ini. Kalau yang lain-lain bisa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini untuk golongan A ya, golongan A. Nanti golongan B-nya Bapak kasih tahu lagi. Ada ketentuan-ketentuannya untuk golongan B. Ayo silakan. Golongannya, Pak. Golongannya dapat dari mana? Ini golongan A. Ya, golongan A. Untuk golongan sih itu dilihat dari sini, ya. Kita lihat. Tunggu sebentar. Nah, untuk golongan, oh belum Bapak share ya. Tunggu. Sudah kelihatan? Untuk golongan, itu ciri-cirinya dari sini sebenarnya. Nih, ya. Dari sini. Kalau mau tahu golongan A, golongan B-nya dari sini. Ya. Yang ini untuk golongan A. Ya. Untuk golongan A. Misalnya nih kamu nggak tahu nama unsurnya apa, terus pokoknya nggak tahu lah. X misalnya. Kamu tahu golongan A atau golongan B itu bisa dilihat dari konfigurasi elektron valensinya. Terutama untuk
elektron yang berada di kulit terluar atau elektron valensinya ini. Ya. Ini ciri-ciri kalau dia golongan A. Ya, kalau golongan A. Ini ciri-cirinya. Biasanya golongan A dengan konfigurasi KLM itu sama. Ya. Sama, pada umumnya sama. Ini ya, dilihat dari sini ciri-cirinya. Kalau itu golongan A atau B. Nah itu. Oke? Bisa? Jadi ini harus tahu nih ciri-cirinya. Ya. Kita lihat nih. Ini untuk berikutnya. Sekarang kamu lihat, kamu boleh cari atau nanti akan Bapak share. Itu untuk yang golongan B. Boleh kalian catat juga untuk golongan B-nya. Bapak belum bisa tampilkan di sini. Untuk golongan B-nya, ciri-ciri konfigurasi elektron terakhirnya, ya, itu yang golongan 3B, ya, golongan 3B, golongan 3B konfigurasi elektronnya, ya, NS2, ya. Dan Bapak share dulu lah, daripada bingung kalian. Nanti bingung. Mana tadi whiteboard? Oke, kita lihat whiteboardnya. Oke, clear all. Oke, ya. Sudah capek belum? Pusing? Ya nggak apa-apa. Kalau belajar tuh memang harus pusing. Kalau nggak pusing nggak belajar kamu namanya. Kalau nggak pusing nggak belajar. Jadi ini nanti kamu cari ya. Bapak kasih satu contoh saja supaya kamu tertarik untuk mencarinya. Ya. Untuk konfigurasi elektron, konfigurasi, Bapak singkat ya, konfigurasi elektron valensi. Tapi kamu tulis nanti di bukunya, konfigurasi elektron. Ini golongan, ya, golongan. Ya maklumlah Bapak pakai mouse, jadi jelek tulisannya. Ya, golongan ini periode. Periode. Oke, sip. Kalau dia konfigurasinya N, S, NS2, ini 2 ya, N, min 1, N min 1, D, D1, ya, D-nya 1 elektronnya, itu golongan 3B, ya, golongan 3B, periodenya ini N, ya, periode N, ya. Periodenya N. Nah itu ciri-cirinya, ya, konfigurasi elektronnya seperti ini. Ya, kalau konfigurasi elektronnya seperti ini, ya, itu golongan 3B. Nah, periodenya N. Sekarang Bapak kasih yang 4B. Nanti kamu lengkapi. N, S2, ya, NS2, N dikurang 1, D, D2. Nah, ini golongan 4. Ya, 4B. Periodenya N. Nah, oke. Ya, itu untuk golongan B. Untuk yang 1B, 2B,
5B, 6B, 7B, 8B. Kamu cari ciri-cirinya ini. Ya, kamu cari. Di internet banyak ciri-cirinya. Ya, kamu cari. Bapak kasih satu soal dulu yang berkaitan dengan golongan 3B. Ya. 3B. Coba kamu buat konfigurasi X21. X21. Coba X21. Masuk golongan 3B atau 4B. Insario bisa? Dapat? Sudah dapat? Belum, Pak. Belum. Lagi nyari. Denny sudah dapat, Denny? Ya, Pak. Sudah dapat? Yes. Sudah. Golongan apa? Golongan 3B, Pak. 3B. Ini dapat ciri-cirinya ini ya? Ya, 3B. Oke. Oke. Kita lanjut. Yang lain sudah paham? Bisa? Bisa? Yang lain? Barbie bisa Barbie? Belum? Masih kurang paham, Pak. Kurang paham. Tahu dapat golongannya dari mana, Pak? Tapi kita udah ketemu, misalnya 1S kuadrat, 2S kuadrat udah ketemu. Tapi cara tentu golongannya itu gimana? Golongannya ini. Ya, coba kita lengkapin ya. 1. Tunggu sebentar. Ya, 1 S2 terus 2 S2 2 P. 2P berapa? P6. Setelah 2P6 berapa lagi? 3S2. 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 Setelah itu 3P6. 3P6. P6. 4S2. 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 3D1. 3D1. D1. Oke. Ya. 3D1. Ini bisa nggak masuk ke A? Bisa nggak masuk ke A? Nggak bisa ya, nggak sesuai ketentuan yang A. Ya, jadi kita lihat nih yang akhir nih. Ini kan. Nah. Ini yang akhir. Ini kan sama nggak ini dengan ini? 4S2, NS2, N dikurang 1, D1. Artinya apa? Di sini ya. Kalau N-nya 4, kalau N-nya 4, ini kan 4. N-nya 4, ya. S-nya 2, berarti ini 4 dikurang 1, ya. Itu D1, ya. Benar nggak ini? 4 S2 3 kan? 3D D1. Sama nggak dengan ini? Nah, itu. Sama kan? Nah. Jadi, untuk periodenya itu ngambil yang sini. N4-nya. Periodenya. Ini periode. Periode itu sama dengan 4. Untuk golongannya ngambilnya dari sini. 2 ditambah 1. Nah, ini. Berarti 3. 3. Untuk golongannya dilihat dari ciri-ciri ini. Ya. Ini. Nah, ini. Berarti itu golongan B. Nah, itu. Ya. Oke. Itu untuk golongan B.
Ya. Nah, itu mungkin kesulitannya di situ. Tetapi Bapak yakin kalian bisa. Jadi kalau lebih lanjut. Wah, sudah ngantuk itu. Oke, kita lanjutkan. Masih perlu contoh satu lagi atau sudah cukup? Masih perlu? Cukup, Yang Pak. sudah cukup. Surya? Pak, Sudah berarti paham? setiap Ya. menentukan golongan harus dengan 2 terakhir. Ya, kalau untuk golongan 2 terakhir ini. Ya. Surya sudah bisa? Surya Aji? Cukup? Pak, Ya. berarti kalau yang apa tuh yang golongan A itu yang kita ambil tuh apa ya? Yang periodenya depannya sama gitu. Kalau yang ini nggak boleh beda gitu ya, Pak? Iya, kalau yang A, yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, cari kulit yang sama. Ya, kulit terluarnya yang sama kalau yang A. Nah, kalau yang golongan B, ciri-cirinya ini golongan B. Ya. Karena mempunyai sifat yang berbeda antara golongan A dengan golongan B. Ya. Itu ya untuk perbedaan golongan A dan golongan B. Oke. Jadi kita lihat berikutnya. Untuk golongan-golongan berikutnya, kalian boleh ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan berikutnya. Kita tutup dulu ini. Kita share yang tadi, kita ulang. Oke, mana tadi? Sudah masuk belum? Ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat ini sifat-sifat keperiodikan ya. Sifat-sifat keperiodikan. Ini Bapak akan jelaskan secara singkat ya. Kalian nanti boleh dieksplor lagi, boleh dicari lagi untuk sifat-sifat keperiodikan ini Bapak jelaskan secara singkat, padat ya, supaya selesai hari ini. Nah, untuk minggu depan akan Bapak buatkan grup, kalian nanti akan Bapak pecah-pecah ke grup-grup. Ya, misalnya di sini kan 72, akan Bapak pecah misalnya jadi 10 grup atau 5 grup ya. Jadi di Zoom nanti kalian akan membuat grup-grup, Bapak buatkan grup-grup. Ya, Bapak coba apakah di Zoom itu efektif kalau diskusinya via grup masing-masing. Jadi kelompok besarnya ya 72 siswa, nanti Bapak buatkan grup-grup ya. Untuk minggu depan kita akan bekerja secara grup ya. Jadi untuk minggu ini kita jelaskan materinya. Minggu depan Bapak kasih permasalahan atau kasih soal, kalian diskusikan di dalam grup ya, grupnya di grup Zoom ya. Jadi nanti akan Bapak bagi-bagi ke grup. Nah, itu Bapak akan coba kalian kolaborasi lewat Zoom ya. Apakah memungkinkan untuk kolaborasi lewat Zoom atau tidak ya? Karena kita bagaimanapun kondisinya sebenarnya kita harus tetap bisa kerjasama dengan siapapun, dimanapun, apapun kondisinya. Ya, nanti minggu depan akan Bapak coba bagi-bagi ke dalam beberapa kelompok di Zoom ya. Jadi kerja kelompoknya di Zoom, bukan di luar. Oke, kita lihat sekarang sifat-sifat keperiodikan. Ya, jadi dalam satu unsur atau dalam satu golongan itu mempunyai sifat-sifat yang mirip atau yang katakanlah hampir mirip. Kita lihat yang pertama. Kita lihat jari-jari atom. Ya, kalau jari-jari atom, jari-jari tahu ya, kalau matematika pasti sudah paham maksudnya jari-jari itu.
Jadi jarak dari inti atom sampai ke kulit elektron terluar, ya, yang ditempati elektron. Ingat, elektron itu ya tidak dapat ditentukan secara pasti keberadaannya, ya. Hanya kebolehjadian saja yang bisa ditentukan. Jadi kemungkinan keberadaan elektron itu di sekitar atom, ya. Jadi tidak bisa ditentukan secara pasti. Ini jari-jari atom dari inti sampai kulit terluar ini, ya. Nah, kita lihat di sini jari-jari atom, ya. Kalau dari atas ke bawah, ini lihat ya, dari atas ke bawah itu jari-jarinya semakin besar. Nih, dari atas ke bawah jari-jari semakin besar. Ya. Kalau untuk vertikalnya ya, atau untuk golongan. Jadi dari satu golongan itu dari atas ke bawah itu semakin besar jari-jarinya. Misalnya H, L, I, N, A, K, R, B, C, S ini semakin besar ya jari-jari atomnya. Kalau untuk periodenya itu dari kanan ya, dari kanan ke kiri itu semakin besar. Ya, dari kanan ke kiri semakin besar. Ini ya, dari kanan ke kiri berarti dari golongan 8A ke golongan 1A itu semakin besar. Itu untuk yang golongan A. Ya, karena sifatnya kan beda antara golongan A dengan golongan B. Itu untuk jari-jari atom. Sekarang kita lihat untuk periode. Ya, untuk periodenya. Oh ya, ini alasannya dulu. Kenapa bisa semakin kecil atau semakin besar? Kalau golongan, ya, jumlah kulit sama tetapi muatan inti makin besar. Jadi gaya tarik inti terhadap elektron makin kuat, maka jari-jarinya makin kecil. Ini yang periode ya, dari kanan ke kiri tadi. Kenapa makin kecil? Kalau yang golongan itu jumlah kulit bertambah, maka jari-jarinya semakin besar. Ya, itu alasannya mengapa dalam satu golongan jari-jarinya semakin dari atas ke bawah semakin besar. Kalau periodenya dalam satu periode, kenapa semakin kecil? Ya, dari kiri ke kanan semakin kecil. Itu karena adanya gaya tarik inti terhadap elektronnya makin kuat. Jadi gaya tarik intinya makin kuat sehingga jari-jarinya semakin kecil. Nah, itu alasannya kenapa dari periode dari kiri ke kanan itu semakin kecil atau dari kanan ke kiri semakin besar. Ini ya. Ini kalau bingung. Nah, ini. Kalau ini kan dari kanan ke kiri nih, dari kanan ke kiri. Kalau yang ini tadi kan dari kiri ke kanan. Ya. Itu maksudnya. Kenapanya? Ya, mengapanya semakin dari kiri ke kanan semakin kecil. Sekarang kita lihat energi ionisasi. Apa dulu maksud energi ionisasi itu? Energi yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensinya dalam wujud gas sehingga membentuk ion positif. Ini maksud energi ionisasi. Nah, setiap unsur itu punya energi ionisasi tertentu. Karena ini sudah diteliti oleh para ahli, ya bagaimana cara menelitinya, ya kamu boleh silakan cari jawabannya. Ya. Nah, ini energi minimumnya atau energi ionisasi. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, perbandingannya, ada yang bisa menyimpulkan. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan tentang energi ionisasi ini, membaca grafik ini, ada yang bisa menyimpulkan sebelum Bapak sampaikan ke kalian? Ada? Boleh, silakan. Dari atas ke bawah misalnya semakin kecil, dari kiri ke kanan misalnya semakin besar atau semakin kecil. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan. Ini tabel. Ada? Boleh, silakan. Pak, aku Pak. Ya, boleh, silakan.
Hilbert. Energi ionisasi kalau semakin ke bawah, energi ionisasinya bertambah kecil. Nah, semakin kecil ya, bukan bertambah, semakin kecil. Ya, Oh silakan. iya. Kalau semakin ke kanan, energi ionisasinya bertambah besar. Semakin ke kanan dia semakin besar. Oke, itu kesimpulannya ya. Sudah pas kesimpulannya. Kita lihat di sini energinya. Yang H itu kan 1312. Semakin ke bawah dia semakin turun sampai CS itu 376. Berarti semakin ke bawah, dari atas ke bawah itu semakin kecil energi ionisasinya. Sedangkan dari kiri ke kanan, dari kiri golongan 1A ke golongan 8A itu semakin besar. Ini lihat 520, 900, 801 sampai dengan 2081. Jadi semakin ke kanan semakin kecil. Nah, kita lihat. Kita lihat kenapa ya alasannya. Ada nggak alasannya? Kita lihat. Nah, ini alasannya. Ya. Alasannya yang pertama, muatan inti bertambah. Ya, tarikan inti makin kuat dan elektron terluar sulit lepas, maka energi ionisasinya besar. Ya. Ini kalau periodenya. Kalau yang golongannya, jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, tarikan inti lemah, maka energi potensialnya semakin kecil. Ya, ini golongannya, untuk golongannya. Nah, ini alasannya kenapa energi ionisasinya semakin besar atau semakin kecil. Sekarang kita lihat afinitas elektron. Apa itu afinitas? Adalah energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila suatu atom menerima elektron valensi dari atom lain sehingga terbentuk ion negatif. Ya, sehingga terbentuk ion negatif ini ya. Nah, coba Bapak minta kalian menyimpulkan. Ada, silakan. Ya, berani. Kalau semakin ke kanan tuh Pak, afinitas elektronnya semakin bertambah, tapi kalau dari atas ke bawah itu afinitas elektronnya semakin berkurang. Oke, dari atas ke bawah semakin berkurang. Dari kiri ke kanan semakin bertambah. Oke, kita lihat ya. Kita lihat kesimpulannya. Atau ada yang lain? Ada yang menyampaikan lain? Boleh, nggak apa-apa. Kalian sampaikan pendapat kalian daripada bengong-bengong terus, ya. Boleh, silakan menyampaikan pendapatnya. Oke. Masih ada waktu berapa menit lagi? 15 menit lagi ya. Oke. Boleh ya menyampaikan pendapatnya. Zevania mungkin bisa menyampaikan pendapatnya sebelum kita lihat alasannya. Zevania, boleh silakan. Nggak bisa jelasin, Pak. Agak kurang paham. Oke. Olivia mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Boleh, Olivia? Ya, Pak. Sama atau beda? Iya, sama. Oke. Felix Ferdinand, mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan. Felix. Ya, sama atau beda dengan Elizabeth tadi? Sama, Pak. Nah, sama, Pak. Samanya apa, tahu nggak? Tahu ya. Cynthia, sama atau beda dengan Elizabeth tadi? Sama, Pak. Nah, Evelyn sama? Evelyn IPA 2? Halo, Evelyn IPA 2? Ya, Pak. Sama? Ya, Atau Pak. Nika?
Ika Grace sama atau beda? Sama, Pak. Sama. Oke. Isaura sama atau beda Isaura? Kurang ngerti, Pak. Kurang ngerti. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita pelajari lagi. Epata sama atau beda dengan Elizabeth? Kurang ngerti juga, Pak. Kurang ngerti. Evelyn? Halo, Evelyn? Ya, Pak. Sama atau beda dengan Elizabeth tadi? Sama tadi, Pak. Sama ya. Oke. Ya. Kita lihat lagi. Bapak mau cek satu-satu nih. Iren sama atau beda dengan Elizabeth tadi, Iren? Aku kurang paham, Pak. Paham. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita lihat. Natasha? Kurang paham, Pak. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Jadi ini afinitas elektron ya. Untuk afinitas elektron itu adalah energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila suatu atom menerima elektron valensi dari atom lain sehingga terbentuk ion. Nah, kita lihat kesimpulannya. Ya. Jadi kesimpulannya ini untuk periodenya, muatan inti bertambah ya. Muatan intinya kan bertambah tuh dalam satu periode. Tarikan inti makin kuat. Ya, tarikan intinya makin kuat. Maka afinitas elektronnya itu makin besar ya. Afinitas elektronnya makin besar. Itu dalam satu periode. Kalau dalam satu golongan jumlah kulit bertambah ya. Kulit elektronnya kan bertambah. Jari-jari itu semakin besar karena bertambah kulit kan semakin besar jari-jarinya. Tarikan intinya kan semakin lemah jadinya. Maka afinitas elektronnya semakin kecil ya. Nah, ini kesimpulannya atau alasannya kenapa dari atas ke bawah semakin kecil, dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin besar afinitas elektronnya. Oke, masih ada 6 slide lagi. Nggak apa-apa. Sekarang ke elektronegatifan. Ya. Ini kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi. Jadi menarik elektron valensi dari atom lain dalam bentuk ikatan. Ya, dari atom lain dalam bentuk ikatan. Ya. Oke, kita lihat di sini datanya. Ya, dari data ini sebenarnya bisa disimpulkan secara umum ya, walaupun ada beberapa nilai yang mungkin tidak sesuai. Ini misalnya ya 0,97 ini 1 ya, di sini 0,9, di sini 0,89, di sini 0,86. Jadi ada perbedaan. Tetapi secara umum itu bisa kita simpulkan. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan untuk ke elektronegatifan? Mungkin Kenia bisa? Bisa Kenia menyimpulkan? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, oke. Masih kurang paham. Oke, dari atas ke bawah, apakah semakin kecil atau semakin besar? Dari kiri ke kanan, apakah semakin besar, semakin kecil? Itu saja kesimpulannya. Jadi belum ke analisis. Jadi kamu menganalisis angka-angkanya saja dulu. Dari atas ke bawah itu semakin besar atau semakin kecil. Dari kiri ke kanan semakin besar atau semakin kecil. Ini analisisnya secara umum ya, secara umum saja. Oh, umumnya seperti ini, ya. Umumnya menurun atau umumnya meningkat, misalnya seperti itu. Oke. Dari atas ke bawah menurun. Dari atas ke bawah menurun, oke. Dari kiri ke kanan? Dari kiri ke kanan membesar. Semakin bertambah ya, semakin besar. Iya. Oke, ya. Ada lagi? Teresa mungkin kesimpulannya apa, Teresa? Sama, Pak. Sama ya, oke. Meta sama, Meta kesimpulannya? Sama, Pak. Oke, sama. Oke, kita lihat lagi. Luis sama kesimpulannya, Luis?
Nama Masih atau belum beda? ngerti, Pak. Nama ya? Belum ngerti, Pak. Belum ngerti. Oke, Dion, sama atau beda, Dion? Nggak ngerti aku, Pak. Tidak ngerti, tidak apa-apa kalau tidak ngerti. Siapa lagi nih? Jenny IPA 1. Kesimpulannya bagaimana? Jenny IPA 1 ada? Jen absen 23 IPA 1. Kemanakah Jenny? Jen. Valen 31 IPA 2. Valen. Vale siapa nih? Valencia. Daniel. Halo Daniel. Apa kesimpulannya? Kemana Daniel? Oke. Kita lanjut ya. Kita lihat kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, dari kiri ke kanan dalam satu periode, muatan intinya kan bertambah tuh. Tarikan intinya makin kuat. Ya. Maka keelektronegatifannya semakin besar. Yaitu dalam satu periode. Kita lihat dalam satu golongan. Jumlah kulit itu kan bertambah. Ya, jumlah kulitnya bertambah. Jari-jarinya makin besar. Tarikan inti lemah, maka keelektronegatifannya kecil. Ya, keelektronegatifannya kecil. Kita lihat sekarang. Untuk logam dan non-logam. Ya. Untuk logam dan non-logam. Lihat ini. Untuk logam, itu konduktor, biasanya warna mengkilap, khas logam, keras, dan ulet. Ya, jadi biasanya logam ini ciri-cirinya. Tetapi ada beberapa logam yang cair. Masih ingat kelas 7 klasifikasi materi tentang logam pada umumnya itu keras dan ulet atau berbentuk padat, tetapi ada logam yang cair pada suhu kamar. Masih ingat ya logamnya apa? Selanjutnya ada non-logam. Non-konduktor artinya tidak bisa menghantarkan panas atau listrik. Titik didih dan titik lelehnya itu rendah. Ini perbedaan logam dan non-logam. Bapak yakin sudah paham kalau yang ini sudah. Ya. Nah, kita lihat ya, kalau dari periodenya itu sifat non-logamnya bertambah. Dari kiri ke kanan itu sifat non-logamnya bertambah. Dari atas ke bawah itu sifat logamnya juga bertambah. Ya. Itu untuk halaman untuk logam dan non-logam. Sekarang kereaktifan ya. Jadi bergantung pada kecenderungan melepaskan atau menerima elektron. Nah, dalam satu periode kereaktifannya itu ya menurun ya. Kemudian bertambah golongan 8A, gas mulia itu tidak reaktif ya. Jadi ini kereaktifannya. Kalau dari untuk periodenya ya, untuk golongannya itu kereaktifannya bertambah. Jadi dari atas ke bawah itu bertambah. Ini untuk kereaktifan. Nah, ini titik didih ya. Titik didih dan titik leleh ya. Ini nomor atomnya, ini titik didihnya. Jadi sangat bervariasi ini titik didihnya. Tergantung dari unsur-unsurnya ya. Oke, untuk hari ini cukup ya, sampai di sini materi kita. Nah, untuk berikutnya ya kita akan latihan. Untuk minggu depan kita akan latihan. Dan untuk latihan yang belum mengumpulkan, silakan mengumpulkan. Memang kemarin Bapak tidak ngomong secara langsung dengan kelas kalian karena Bapak belum sempat menyampaikan ya. Jadi
yang belum mengumpulkan atau melengkapi formnya di Google Classroom, silakan dilengkapi. Nah, untuk kalian yang belum mengumpulkan video, ya video percobaan, masih ada beberapa siswa, Bapak tidak perlu menyebutkan. Ya, jadi masih Bapak tunggu, langsung japri ke WA Bapak. Kalau memang kalian tidak mengumpulkan video untuk yang percobaan kemarin, tidak konfirmasi ke Bapak, ya Bapak akan buat tidak tuntas nilainya. Kemarin yang setengah semester lalu, itu ada beberapa siswa yang Bapak kasih nilai 70 ya. 70 itu artinya tidak tuntas di mata pelajaran Bapak. Ya. Karena mungkin tidak menyelesaikan videonya atau tidak lengkap tugas-tugasnya. Jadi video itu mutlak untuk nilai keterampilan. Jadi kalau kalian tidak mengirim video, keterampilannya tidak akan Bapak tuntaskan. Ya, ada beberapa orang yang masih Bapak menunggu sampai sekarang dan belum konfirmasi sudah atau tidaknya videonya, itu belum konfirmasi. Nah, sudah Bapak sampaikan belum? Kalian itu wajib menghafal golongan A. Sudah Bapak sampaikan minggu lalu belum? Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, untuk minggu depan itu akan Bapak tes satu persatu nanti. Ya mungkin beberapa orang mewakili, tetapi tidak semua. Dan mungkin langsung nanti akan ada pretest singkat ya dalam waktu 1 menit atau 2 menit kalian harus menyelesaikan ya membuat nama-nama unsur ya. Jadi di sini kan ada golongan A dan golongan B ya. Untuk golongan A itu wajib kamu hafal, kamu pahami. Jadi wajib kamu hafalkan ya. Cara menghafalkannya bagaimana itu terserah kamu ya. Pakai cara kamu ya. Kalau dulu ya 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu Bapak meminta siswa itu membuat kartu ya, membuat kartu nanti di kelas itu bisa di sejenis semacam lomba gitu. Jadi dalam waktu 2 menit menyusun tabel periodik menggunakan kartu-kartu itu ya untuk golongan A-nya. Nah, karena kondisinya kalian tidak bisa tatap muka, jadi Bapak juga tidak bisa melihat secara langsung. Nah, kalian Bapak minta menghafalkan ya golongan 1A, 2A, 3A sampai golongan 8A. Cara menghafalkannya silakan. Ini Bapak kasih contoh saja. Ini misalnya ini golongan berapa nih? 6 ya. 6A misalnya. Ini misalnya ya, orang sinting sedang telepon polisi, misalnya ya. Ini bisa oksigen ya. S ini Se, selenium, polonium ya. Selenium S itu apa? S Belerang. yang ini S-nya apa? Sulfur. Sulfur. Ya. Jadi kita oksigen, sulfur, selenium, polonium. Atau ini yang golongan 2A. Beli mangga kata Sri Baginda Raja ya. Jadi mudah menghafalkannya. Jadi BE, MG, CA, SR, BA, RA. Ya, silakan cara kamulah cara menghafalkannya seperti apa. Yang jelas minggu depan Bapak minta nanti kamu menyebutkan ya golongan 1A sampai dengan 8A. Ya caranya bagaimana nanti akan Bapak pikirkan. Apakah dengan presentasi langsung atau ya dengan cara Bapak ya. Oke, itu untuk tabel periodik unsur. Ya. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Hello, ada yang mau ditanyakan? Cukup?
Atau perlu penjelasan lagi? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Cukup, Pak. Cukup. Capek ya sudah? Capek? Enggak lah, Pak. Enggak capek. Waktunya udah habis, Pak. Berapa menit lagi? Udah jam 9. Udah lewat, Pak. Ah, udah lewat ya? Jam 9 lewat 2 kamu nih. Oke, cukup sampai di sini hari ini ya. Kita akhiri. Sudah 2 jam kita di depan layar kimia ya. Jadi semoga pelajaran kali ini bisa memberi wawasan kepada kalian bahwa unsur-unsur di alam itu sangat banyak sekali dan kita bisa mempelajarinya dengan mudah ya, dengan tabel sistem periodik. Sekarang Bapak minta Matthew pimpin dalam doa penutup. Ya, silakan Matthew. Untuk mengakhiri pembacaan hari ini, marilah kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ya, yang mau keluar boleh, silakan. Ya, terima kasih buat hari ini. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.